Pernahkah kamu merasa heran melihat begitu banyak wanita yang kini tampil dengan pakaian lebih terbuka dan seksi dibandingkan beberapa tahun lalu? Fenomena ini bukan sekadar pilihan gaya, tapi sudah menjadi tren yang berpengaruh di banyak aspek kehidupan, baik sosial maupun budaya. Tapi sebelum kita melanjutkan ceritanya, sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu video ini. Jika sudah, ayo kita lanjutkan ceritanya. Let's go! Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tren ini begitu mendominasi? Dan yang paling penting, apa dampaknya pada pandangan masyarakat terhadap wanita? Awal mula munculnya tren berpakaian seksi sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak era 90-an, gaya berpakaian wanita sudah mengalami perubahan drastis. Tapi belakangan pengaruh media sosial, selebriti dan influencer mempercepat popularitas gaya berpakaian yang lebih terbuka. Banyak yang melihatnya sebagai bentuk ekspresi kebebasan. Tapi apakah ini benar-benar tentang kebebasan atau justru ada dorongan lain yang tak disadari? Nah, di balik semua ini ada faktor tersembunyi yang ternyata mempengaruhi cara berpakaian wanita lebih dari yang kita duga. Pengaruh media sosial. Media sosial seperti Instagram dan TikTok menjadi platform utama penyebaran tren fashion. Influencer yang memiliki jutaan pengikut seringkali menunjukkan gaya berbusana yang lebih berani, seperti crop top, pakaian ketat atau pakaian minim. Gaya ini seolah menjadi standar kecantikan baru, mempengaruhi banyak wanita muda untuk mengikuti jejak mereka. Tapi, apakah tren ini sehat? Atau malah merusak citra wanita di mata masyarakat? Sebenarnya, tanpa disadari media sosial telah menciptakan tekanan terselubung untuk tampil lebih terbuka. Ini bukan sekadar tentang gaya, tapi tentang identitas, tuntutan untuk tampil menarik. Bukan hanya soal tren, tapi ada tuntutan sosial untuk selalu terlihat menarik. Baik di tempat kerja, pergaulan, hingga kehidupan sehari-hari. Wanita merasa ada tekanan untuk memperlihatkan tubuh yang ideal, dan berpakaian seksi adalah salah satu cara untuk menunjukkan daya tarik mereka. Namun, apakah cara ini benar-benar memberikan keuntungan bagi wanita atau justru merugikan? Nah, yang jarang dibahas adalah dampak psikologis dari tuntutan ini. Apa yang terjadi pada wanita yang merasa tidak bisa memenuhi standar kecantikan ini? Efek pada psikologis wanita. Ketika seseorang merasa harus terus-menerus menunjukkan tubuhnya agar dianggap menarik, itu bisa berdampak buruk pada kesehatan mental. Muncul perasaan cemas, takut tidak diterima, bahkan menurunnya kepercayaan diri jika standar tersebut tidak terpenuhi. Alih-alih merasa bebas, banyak wanita justru terjebak dalam lingkaran rasa tidak puas dengan diri mereka sendiri. Ini bukan hanya soal pakaian, tapi tentang bagaimana wanita melihat dirinya sendiri di cermin. Apakah ini benar-benar kebebasan? Persepsi masyarakat terhadap wanita yang berpakaian seksi. Di satu sisi, ada kelompok yang mendukung tren ini sebagai bentuk empowerment. Mereka mengatakan wanita punya hak untuk berpakaian sesuai keinginan. Tapi di sisi lain, ada persepsi negatif yang muncul. Wanita yang berpakaian terlalu terbuka sering dianggap kurang sopan, atau bahkan dicap dengan stigma tertentu. Masyarakat cenderung melihat pakaian seksi sebagai undangan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sayangnya, stigma ini bukan hanya datang dari pria, tapi juga dari sesama wanita. Mengapa bisa terjadi? Perspektif pria terhadap tren ini tidak bisa dipungkiri. Cara berpakaian wanita mempengaruhi pandangan pria. Beberapa pria mungkin melihatnya sebagai daya tarik, tapi ada juga yang menganggap hal ini berlebihan. Bahkan ada pria yang cenderung merendahkan wanita yang memilih berpakaian seksi. Ini menunjukkan bahwa tren ini memiliki dampak langsung pada bagaimana wanita diperlakukan di ruang publik. Yang mengejutkan, penelitian menunjukkan bahwa pria justru lebih tertarik pada wanita yang tampil percaya diri bukan sekadar seksi.
Jadi, benarkah pakaian seksi ini efektif menarik perhatian? Kasus pelecehan yang meningkat tidak bisa kita abaikan. Ada juga dampak negatif dari tren ini, yaitu meningkatnya kasus pelecehan di tempat umum. Meski pelecehan tidak bisa dibenarkan apapun alasannya, namun wanita yang berpakaian lebih terbuka seringkali menjadi sasaran. Bukankah ini berarti ada pemahaman yang salah dalam masyarakat kita tentang hubungan antara cara berpakaian dan hak wanita untuk merasa aman? Ini bukan tentang menyalahkan wanita, tapi bagaimana kita sebagai masyarakat memandang isu ini dengan bijak. Bagaimana cara kita bisa melindungi kebebasan wanita tanpa mengorbankan rasa aman mereka? Pengaruh terhadap generasi muda, yang lebih mengkhawatirkan adalah pengaruh tren ini pada remaja, anak-anak muda yang melihat gaya berpakaian seksi sebagai standar mungkin merasa perlu mengikutinya agar bisa diterima dalam pergaulan. Padahal, pada usia yang begitu muda, mereka seharusnya lebih fokus pada pengembangan diri daripada penampilan. Jika tidak diawasi, ini bisa membentuk generasi yang lebih mementingkan penampilan luar daripada potensi diri mereka. Bayangkan, jika tren ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi pada pemahaman generasi berikutnya tentang harga diri dan kepercayaan diri? Apakah tren ini akan berubah? Fashion selalu berubah seiring waktu. Mungkin saat ini pakaian seksi adalah tren yang sedang naik daun, tapi apakah ini akan terus berlanjut? Banyak juga desainer dan ikon fashion yang mulai memperkenalkan gaya berbusana yang lebih sopan namun tetap stylish. Ini menunjukkan bahwa tren bisa berputar, tergantung pada siapa yang mengendalikannya. Jika benar, apakah ini artinya pandangan masyarakat tentang wanita juga akan berubah? Atau tetap sama? Penutup dan kesimpulan. Pada akhirnya, tren berpakaian seksi bukan hanya tentang pilihan mode, tapi juga tentang bagaimana wanita memandang diri mereka sendiri, serta bagaimana masyarakat merespons. Yang terpenting bukanlah pakaian yang dipilih, tapi bagaimana wanita bisa merasa nyaman dan aman dengan apa yang mereka kenakan, tanpa tekanan atau penghakiman. Jadi, apakah tren ini benar-benar kebebasan, atau justru bentuk tekanan sosial yang baru? Yang perlu kita tanyakan sekarang adalah, apakah kita sebagai masyarakat siap mendukung pilihan wanita, apapun itu, tanpa melihat hanya dari pakaian yang mereka kenakan? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.